Kalau tekadnya sih oke, tekad itu bicara tentang konsistensi. Oke. Ya. Tapi kalau kata lapar tadi, ini justru malah mencerminkan kekurangan ya. Ini yang ada agak kontradiksi ini. Oke. Kalau kita lapar ingin mengejar, itu berarti energinya energi kekurangan. Vibrasinya rendah. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu ada energi penciptaan. Lah energi itu bekerja, energi penciptaan itu bekerja. Ya udah kita nggak usah mengejar, udah bekerja kok. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah selama ini kenapa banyak orang stres? Karena dia hanya menganggap rezeki itu dari sumber yang terduga saja. Energi yang disukai orang itu adalah ketika hatimu ada kerinduan untuk selalu berbagi, bermanfaat. Kamu punya nilai bagi kehidupan. Berarti dengan melakukan metode-metode yang di-create Pak Niko dan sudah dibuktikan oleh Bos Niko sendiri gitu ya, ketika teman-teman mau menjalankan itu bisa digunakan cara untuk menjebol portal-portal kemiskinan. Iya, justru tadi ya, ini bukan hanya teori karena sudah saya praktekkan puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. Bulan depan itu kan Salasian kita ini kan dalam rangkaian ulang tahun 2 Windu dari salah satu perusahaan saya kan itu kan. Ya, 16 tahun kami berkarya, kami mendampingi anggota. Ya. Dan udah ribuan orang, nanti mungkin pas acara itu teman-teman bisa tanya nanti yang anggota kami, silakan tanyain semua biar mereka yang cerita. Jadi siap. Ya, tanyain aja nanti bisa testimoni langsung. Pilih silakan kan Jadi Jadi setelah mantra penciptaan 21 hari itu memang banyak yang berubah hidupnya Pak Niko? Pasti. Bahkan belum selesai pun udah banyak mengalami keajaiban. Tadi kan yang dari Toba tadi belum selesai itu. Iya. Baru 1 minggu. Tapi dia katakan dia nyimak YouTube saya itu dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi Mas Indra. Sebelum dia melakukan penciptaan itu. Sebelum doa pagi. Jadi dia ngulang-ulang YouTube saya. Satu keluarga itu nanti konfirmasi. Ini menurut yang ini begini, yang kamu yang terima bagaimana? Oh, ayo dicek lagi ya. Jadi satu keluarga itu menyimak YouTube, saling konfirmasi, kemudian praktek. Nah, tadi praktek baru 1 minggu udah ada keajaiban tadi. Uang masuk 5 juta. Ya waktu itu dia cerita gini, jadi di dompetnya tinggal ada uang 200.000 untuk makan besok, gitu kan. Tapi anaknya setelah nonton YouTube saya, Bu, ditabur aja Bu. Kita praktekkan ajarannya Pak Niko. Nah, 200.000 malam itu ditabur. Ya, udah dia nggak mikirin besok bagaimana karena dia udah praktek tadi, penciptaan tadi, menabur untuk kelimpahan. Pagi harinya dapat transferan 5 juta. Kemudian dia menciptakan lagi, yang kedua 53 juta. Dia pakai ketika 53 juta itu dia pakai sebagian untuk anak yatim diajak piknik, disenang-senangkan. Itu. Terus kemudian mencipta lagi untuk ke Salatiga ketemu saya. Dalam perjalanan mengalami keajaiban lagi. Dia udah dari situ dia dulu yang hidupnya tadi banyak kebaikan-kebaikan yang tertunda tadi, dia yakin, udah Pak Niko saya pasti kelimpahan. Karena sudah mengalami. Nggak hanya sekali. Kalau sekali mungkin kebetulan Pak Niko. Ini berkali-kali. Keren. Nah, kemudian ini Pak Niko, ada salah satu orang dulu ya, termasuk yang membimbing saya gitu, dia bilang, kalau kamu ingin maju hidupnya, kamu harus lapar dalam tanda kutip gitu ya. Lapar itu pokoknya harus punya jiwa lapar gitu. Ya, bener-bener kita serius mengejar sesuatu gitu ya. Terus punya tekad yang kuat gitu. Gabungan dari dua hal itu akan membuat kamu berbeda dari yang lainnya gitu. Bagaimana respon Pak Niko? Kalau tekadnya sih oke. Tekad itu bicara tentang konsistensi. Ya. Tapi kalau kata lapar tadi, ini justru malah mencerminkan kekurangan ya. Ini yang ada agak kontradiksi ini. Oke. Kalau kita lapar ingin mengejar, itu berarti energinya energi kekurangan. Vibrasinya rendah. Harusnya ya udah kita rasakan kelimpahan, kita sudah menerima. Dengan konsistensi tadi kita mencipta tadi, ketekunan itu kan konsistensi dalam mencipta sebetulnya. Dan justru kita jangan mengejar karena kita sudah menerima. Yang kita lakukan apa? Bersyukur. Maka doa penciptaan itu kan tidak ada kata meminta. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Ini apa? Bukti bahwa kita sudah menerima gitu loh. Jadi penciptaan itu sedang berproses Mas Indra. Apa yang kita cipta itu, jadi inilah teori Big Bang. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu ada energi penciptaan. Lah energi itu bekerja. Energi penciptaan itu bekerja. Ya udah kita nggak usah mengejar, udah bekerja kok.
Nah, kita santai aja, tinggal kita menerima gitu loh. Nah, caranya nggak usah dipikirin. Kalau mengejar, kita masih memikirkan caranya nanti. Yakin aja bahwa saya sudah mencipta, energi penciptaan sedang bekerja. Ya, tugas saya tinggal menerima. Maka untuk mempercepat proses penerimaan dengan mengucap syukur tadi. Artinya kalau saya gambarkan secara sederhana, ketika kita mengucap syukur tadi, ini kita koneksi dengan bagian gudang sebetulnya. Jadi setiap kita mengucap syukur, itu mengingatkan bagian gudang, aku udah pesen gitu loh. Setiap mengucap syukur lagi, bagian gudang ditelepon lagi, itu aku udah pesen kan itu kan. Maka bagian gudang akan segera mengirimkan. Ketika kita banyak mengucap syukur, ya udah bagian gudang akan segera, wah ini prioritas ini gitu loh. Nah, banyak orang mencipta tapi tidak dipenuhi dengan rasa syukur, justru malah mengejar, memikirkan caranya. Ini nggak connect dengan bagian gudang. Maka bagian gudang malah kadang di-skip nanti. Wah, ini mengeluh terus ini. Udah di-skip dulu lah gitu kan gitu loh. Nah, justru dengan mengucap syukur itu kita seperti mengingatkan bagian gudang, perbendaharaan Tuhan. Ini loh pesananku. Ini loh pesananku. Dikonekkan terus, selalu diingatkan. Bagaimana caranya Pak Niko untuk mengatasi anggota-anggota yang dia datang susah sekali bersyukur karena memang kondisinya sangat jatuh sejatuh-jatuhnya itu? Apa yang disampaikan kepada mereka? Justru yang masih ngeyel-ngeyel gitu, saya selalu katakan apa? Tenang. Saya selalu perintahkan gitu, tenang, perbanyak syukur. Jadi pas saya di Dubai kemarin ada yang WA saya, Mas Indra, jadi Kanjeng, terima kasih sudah ada keajaiban. Ini saya ada investor yang membiayai proyek saya. Baru pas datang ke situ ngayal orang itu. Ngayal, masih pakai logikanya, itu kan, masih merasa sebagai korban. Dan selalu kalau sini mengeluh terus itu. Saya katakan, diam, jangan ngeyel. Tenang, pasti akan terjadi keajaiban. Nah, maka dia datang ke sini berkali-kali. Karena kalau nanti pulang lagi, ngeyel lagi nih otaknya. Nanti ketemu saya lagi, ya saya mari lagi. Tenang, dan pasti ada keajaiban. Nah, selang berproses 2 bulan, kemudian pas saya di Dubai kemarin, WA saya. Kanjeng udah dapat, nih, ada WA-nya nih. Jadi pas saya di Dubai, dia mengalami keajaiban yang di luar logikanya kan itu. Ini tanggal 3 Juli kemarin ya. Mujizat sungguh nyata ya. Sugeng dalu Kanjeng berkah dalam. Mujizat sungguh nyata. Terbicara Tuhan semesta alam. Hari ini saya mengalami mujizat Tuhan. Tuhan mengizinkan seseorang untuk mensupport atau investasi pembelian 1 mesin ya. Ini. Dapat investor. Ini berproses 2 bulan ini. Jadi setiap datang tuh ngeyel lagi, masih pakai logika lagi ya. Saya agak sedikit tekankan, tenang. Tapi kan kalimat tenang, kalimat bersyukur itu kan bagi mereka yang kemudian memang SDM-nya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bagus, terus kondisinya benar-benar berantakan, mumet, akut lah intinya gitu. Itu kan abstrak Pak Niko. Nah, yang Pak Niko trigger ke mereka apa biar bisa tenang dan bersyukur? Dengan 2 jam 3 pagi tadi kan. Itu kan justru membuat kehidupan menjadi tenang. Maka Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, selama ini kenapa banyak orang stres? Karena dia hanya menganggap rezeki itu dari sumber yang terduga saja. Sementara yang terduga ini sudah buntu, yang terduga ini udah nggak ada harapan itu loh. Secara logika mereka yang terduga ini sumbernya udah kering. Nah, itu saya ajari apa? Mengakses sumber rezeki yang tidak terduga. Dan yang tidak terduga itu jauh lebih besar daripada yang terduga. Ini yang saya ajarkan. Maka saya nggak pernah melihat yang terduga, yang tidak terduga jauh lebih besar. Kalau yang terduga itu sangat kecil sebetulnya. Ya, contoh kemarin saya ke Dubai, ya, saya sebenarnya ketemu dengan salah satu anak presiden dari Afrika. Nah, ketika saya di Dubai, ada anggota saya yang punya koneksi investor dari Vietnam. Disampaikan bahwa saya di Dubai. Nah, yang dari Vietnam ini mengejar saya ketemu di Dubai. Yang di luar dugaan saya. Gitu. Jadi yang tadinya hanya dari 1 sumber tadi, ternyata ini ada sumber yang tidak terduga tadi. Dan jumlahnya juga besar. Ini di luar dugaan. Jadi mantra penciptaan itu cara yang praktis untuk meningkatkan vibrasi. Vibrasi sebetulnya, ya, mengubah tadi pola lama tadi, mengubah medan energi. Ya, medan energi.
mengubah logika yang ngeyel-ngeyel Mengubah tadi. mindset, mental block dan seterusnya ya. gitu ya. Menjebol portal. Menjebol portal. Menjebol portal. Maka tadi kan tidak ada kata meminta, Iya, iya. tidak mengejar, hanya bersyukur aja. Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk ke dalam kehidupan. Itu boleh dipraktekkan siapa saja meskipun dia bukan anggota koperasi BLN. Siapa saja. Tadi kan Siapa yang saja, orang ya. Medan tadi belum anggota Iya, saya. iya. Banyak orang belum anggota dengan mempraktekkan YouTube saya pun mengalami keajaiban. Dan banyak orang kesaksian kan. Iya, ya. iya. Setelah mengalami keajaiban baru ke sini. Ya pertama mengucapkan terima kasih, belum ketemu. Pertama mereka minta maaf dulu. Iya. Kalau bahasa mereka sebenarnya belum ketemu saya sudah melakukan ijazah saya gitu. Kemudian yang kedua bisa syukur dan mengalami keajaiban gitu. Oke. Itu yang terjadi. Keren. Jadi ini berlaku universal. Iya. Maka silakan itu bisa dinikmati siapa saja, gratis. Ya. Nah, kalau di YouTube, maaf di YouTube saya itu ada premium, itu bukan berarti itu saya narik bayaran enggak. Karena ada YouTube yang tidak untuk umum, artinya iya. kalau saya sampaikan umum itu banyak orang nanti akan menghakimi saya. Ya, menghakimi karena berdasarkan opini mereka gitu. Siap. Ya. Jadi silakan teman-teman yang butuh nanti bisa tonton di YouTube-nya Bos Niko ya. Atau bisa nanti kita kasih juga gitu, bisa diterapkan dan dibuktikan sendiri. Sendiri silakan. Ya, ini berlaku untuk sendiri. semua ya, universal, kasih tanpa batas. Itu. Nah, dalam suatu momentum Bos Niko pernah bicara tentang energi yang disukai uang. Nah, energinya tuh yang apa tuh maksudnya? Energi yang disukai uang itu. Ya, energi yang disukai uang itu adalah ketika hatimu ada kerinduan untuk selalu berbagi, bermanfaat. Kamu punya nilai bagi kehidupan ini. Karena uang itu kan disebut nilai, nilai mata uang. Nah, kalau kamu mau punya frekuensi yang sama dengan uang, maka jadilah pribadi yang bernilai, punya nilai-nilai kehidupan bagi orang lain. Artinya apa? Frekuensi udah nyambung, udah sama. Jadi kalau kamu udah bernilai, bermanfaat hidup bagi banyak orang, nggak usah mikir uang. Uang otomatis akan datang karena suplainya pasti akan terus. Jadi kayak radio itu. Katakanlah radio A dengan frekuensi 905 FM. Kalau frekuensinya sama, kan suplai suaranya terus-menerus masuk. Iya. Nggak akan pernah berhenti. Tapi kalau begitu geser, kamu bicara ego, nafsu, keserakahan, kekhawatiran, ketakutan, berarti frekuensinya udah geser. Suplainya mulai tersendat. Nah, kalau udah rakus, tamak, ya udah ini jauh dari frekuensi itu. Terus sumbernya akan semakin berhenti. Oke. Nah, mungkin di sesi-sesi akhir barangkali Pak Niko tadi sempat bicara tentang Indonesia Emas 2045 gitu ya. Okay. Apa yang membuat seorang Bos Niko begitu yakin dengan fragmentasi gerakannya dibangun itu nanti akan berkontribusi terhadap terwujudnya Indonesia Emas di 2045? Ya, pertama saya menyadari bahwa bangsa kita, ya, leluhur saya, ya, leluhur kita semua lah ya. Jadi, karena saya dibesarkan dari leluhur yang punya dampak waktu itu, ya, di masa kehidupan beliau kan itu. Saya belajar dari nilai-nilai yang diajarkan leluhur saya, kemudian dari beberapa referensi, beberapa sumber bahwa memang bangsa kita ini bangsa yang besar dan akan mengalami siklus nanti. Ya, siklus kembali kepada bangsa yang besar tadi. Nah, tugas saya sebagai bagian dari anak bangsa, ya, kami mulai melakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tunjukkan bahwa kita ini bangsa yang besar, pribadi yang besar. Dengan apa? Dengan mengajarkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur, ya, nilai-nilai peradaban yang dilakukan oleh leluhur kita dulu. Jadi di samping saya mengajar, saya praktek juga, Mas Indra. Karena selama ini banyak orang hanya mengajar teori. Kalau teori ini kan belum terbukti gitu kan. Nah, justru saya juga mengajar secara konsisten dan saya praktekkan dalam kehidupan. Gitu. Justru dengan kesadaran tadi kita bisa mengubah kehidupan banyak orang. Kesadaran yang dimulai dari saya, dari keluarga, terus ke orang-orang sekitar. Dari orang yang sudah mengalami tadi juga akhirnya saya sarankan kamu harus menjadi berkah juga bagi yang lain. Tularkan itu. Akhirnya dari 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, sekarang udah luar biasa yang mengalami dampak itu. Jadi kalau Bos Niko di sini gitu ngebebasin semua tamu untuk makan, barangkali yang sudah berhasil dari sini mungkin bisa melakukan hal yang sama. Yang sama di rumahnya masing-masing. Bahkan kemarin saya dapat pas saya di Dubai juga di Semarang, ada yang WA saya,
Pak Niko karena kelas Jumat di Salatiga sementara belum ada, ini saya mengadakan di rumah saya Pak Niko. Wah, keren. Ya, saya dikirim videonya, mereka juga sama memberikan makan yang hadir. Itulah yang saya rindukan Mas. Ya, jadi ada Niko-Niko di berbagai daerah. Terang yang kecil tadi, ketika bersama-sama dilakukan akan menerangi seluruh Nusantara ini. Baik, makanya kita berkolaborasi. Ya, justru harus berkolaborasi, jangan berkompetisi. Nggak ada gunanya. Orang yang berkompetisi itu apa? Energinya sudah terkuras dulu. Tapi kalau berkolaborasi, ilmunya begini Mas Indra. Hidup kita ini dipertemukan untuk saling melengkapi. Jadi saya ketemu Mas Indra akan melengkapi kekurangan yang ada di diri saya. Sebaliknya seperti itu. Saya ketemu Mas Indra, saya bisa mengisi kekosongan atau kekurangan yang di Mas Indra. Kan indah. Iya, benar. Kalau kita bergandengan tangan saling mengisi tadi lah, saling mengisi. Nah, selama ini banyak orang energinya kan kompetisi. Iya. Ketika kemarin ada yang ngajak debat saya, nggak ada gunanya. Saya yang lama di kampung itu membayangkan andai kata kemudian mereka yang secara level kemakmurannya itu udah di atas rata-rata gitu ya, terus berusaha untuk menanggung kanan kirinya yang nggak mampu itu tuh, nggak ada orang miskin. Nggak ada orang miskin juga. Gitu ya. Nggak ada orang miskin. Justru ya ini sebenarnya kan ya kita sampaikan tuh, jadi kami ada yayasan, kami ada orang yang mau bayar semesteran meneruskan kuliah nggak bisa, kayak saya katakan ayo hubungi yayasan. Ya kami sudah melakukan lah. Bahkan silahkan kalau ada yang membutuhkan. Iya, sip. Kita di Ngaji Roso juga ada kegiatan seperti itu. Ya, makanya kolaborasi nanti saling peduli. Betul. Ayo, monggo nanti. Kalau ada yang membutuhkan lebih perhatian lebih lagi bisa bersama dengan kami gitu. Nah, ini Pak Niko, ke depan itu kan diproyeksikan pemimpin-pemimpin di Republik ini tuh kayaknya bocah-bocah gitu ya, kayaknya anak-anak muda gitu. Nah, Pak Niko ya pemerhati Nusantara, peduli terhadap kejayaan Nusantara itu, pandangannya, pikirannya tentang itu apa? Ya, ini nanti sebenarnya suplian dulu ya, karena ini agak panjang. Boleh. Kalau kita kembali ke cerita Mahabharata ya, jadi Mahabharata itu kan menggambarkan perang antara kebaikan dan angkara murka. Nah, kalau kita bicara lagi, Kurawa itu kan jumlahnya 100, Pandawa juga cuma 5. Artinya apa? Keburukan, kejahatan itu banyak porsinya, banyak pengikutnya. Nah, sementara yang terpilih tadi hanya 5. Nah, jadi perang Bharatayuddha itu akhirnya semua yang tadi sudah meninggal semua. Ya, yang tahu sudah meninggal. Akhirnya ada raja muda namanya Parikesit, ya Parikesit. Dan waktu itu semua yang tua-tua sudah meninggal termasuk Krishna, ya. Dan yang masih hidup itu adalah Baladewa waktu itu. Baladewa dapat tugas dari dewa untuk mengawal raja muda ini sampai dia naik tahta. Artinya apa? Ini tongkat estafet pemerintahan ini harus kembali kepada anak muda ini, itulah anak muda. Nah, ini saya nggak bicara politik, saya melihat kondisi bangsa kita ini. Kalau saya melihat sekarang ini munculnya pemimpin muda, ya, dan kalau kembali seperti cerita pewayangan tadi, ya seorang Baladewa itu orang yang tegas, ya, pemberani, tegas, itu kan. Nah, ini didapat tugas mengawal sampai anak muda ini naik tahta. Ya, ini siklus ini kalau Mbah Gatot. Ya, jadi makanya siklus tadi ya. Dia akan kembali, makanya Nusantara mercusuar dunia ini bukan ngomong kosong, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Iya. Baik, sahabat semuanya, sekali lagi karena masih banyak sekali yang hubungin kita, tanya-tanya terus di komentar, kadang nggak bisa jawab. Bagaimana cara ikut kegiatan atau bergabung dengan Bos Niko dan lain sebagainya, mendapatkan bimbingan. Silakan mungkin nanti bisa WA saya, akan saya hubungkan dengan Mas Roni, begitu ya teman-teman semuanya. Jadi biar nanti jelas, di situ nanti ada panduan-panduannya yang disampaikan Pak Niko dari awal, mulai dari mandi garam grosok sampai kemudian uang ganjil gitu, ada lengkap di sana, dan mudah-mudahan itu bisa jadi senjata pamungkas untuk menjebol portal-portal kemiskinan. Betul, kita, gitu ya. Dan pasti bukan mudah-mudahan, karena ini ilmu pasti. Jadi masuk dalam kategori ilmu metafisika. Fisika itu pasti. Baik,
sehat selalu Pak Niko. Ya. Terima kasih. Terus Terima kasih. menginspirasi kita semua untuk bertumbuh menjadi Sama-sama lebih Mas baik. Hendra ya. Sekali lagi nanti jam berapa mulainya? Tanggal 11 Agustus. Tanggal itu? 11 Agustus ya, untuk teman-teman Ngaji Roso, acara dimulai jam 10 pagi. Oke. Ya, jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Oke. Kemudian silakan hadir. Tadi maksimal 250 peserta dari rekan-rekan Ngaji Roso. Kemudian malamnya kita lanjutkan dengan pagelaran wayang kulit ya, dengan dalang Ki Warsino Sleng. Oke. Kemudian bintang tamunya Cak Yudo dan timnya. Oke. Oke. Siap. Sampai ketemu nanti tanggal 10 di Boyolali ya, 10 pasangan. apa 11? Sorry. 11 ya. Ya, narasumber datang tanggal 10-nya, Oke. acara tanggal 11 hari Minggu di Pesanggeran Pracimoharjo. Itu tempat petilasan dari PB10, Raja terkaya se-Asia waktu itu. Dan kita bisa merasakan juga energi kelimpahan di sana. Iya, iya. Ya. Oke. Dan teman-teman yang mau tanya nanti karena harus di list ya supaya nggak lebih dari 250, Ya. silakan WA aja di nomor yang biasanya di YouTube ada deskripsi Ngaji Roso itu ada atau di video TikTok juga ada. Pak Niko terima kasih banyak atas waktunya. Mas Hendra dan Sehat tim selalu. semuanya. Oke. Untuk teman-teman Ngaji Roso, salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, Sugih bareng, dan bareng, happy bareng. Nusantara Jaya. Saya Rahayu, Rahayu.